Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju', atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh rahimakumullah, bersyukur kepada Allah karena hingga malam yang cerah ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kenikmatan yang sangat kita syukuri juga. Pada saat ini adalah kenikmatan dapat bisa makan kacang, gorengan, dan buah-buahan. Amin Allah. Dalam rangka acara tarhib atau tarhib, tapi intinya acara ini adalah acara menyambut, menyongsong, menggadang-gadang datangnya bulan suci Ramadan. Kalau tarhib itu ancaman. Bagaimana pendengar ini bisa menghindari larangan-larangan Allah? Tarhib dari kata rohib, rohaba artinya ancaman, menghindari, takut. Mungkin bapak-bapak pernah mendengar ada rohib. Dulu ada rohib yang selalu mengajarkan doa kepada Allah. Itu orang yang takut, orang takwa. Tapi takwanya didasari karena ketakutan kepada Allah. Tapi tarhib pakai rohaba artinya suka, tresno. Kalau diartikan dalam dakwah artinya membujuk atau mengajak. Jadi tarhib Ramadan ataupun tarhib Ramadan ini intinya sama saja, bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, wabil khusus di bulan yang mulia, yang suci, yang berkah, yaitu bulan Ramadan. Dan saya lihat tadi Pak di jalan-jalan pada senang, mau datang Ramadan senang. Ada tadi komunitas Kijang Kapsul, berapa mobil lewat tadi. Senang. Allah alam senangnya karena senang apa enggak tahu. Pasar-pasar dari sore sudah ramai sekali. Senang. Enggak tahu senangnya karena mau buka sampai malam ke jam 3 atau bagaimana enggak tahu. Tapi prasangka baik, senangnya umat Islam, saudara-saudara Islam menyambut daripada bulan Ramadan ini suatu kemuliaan. Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallah jasadahu 'ala niran. Siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya Allah haramkan masuk neraka. Amin Allahumma amin. Tapi senangnya senang apa? Sepanjang nih Ramadan pasar buka sampai bahkan orang belum buka puasa sudah buka. Orang tarawih masih buka. Warung ramai, warung jual kurma ramai, siap nyetok kurma. Bukalah dengan yang manis-manis, cendol, dawet, dan lain sebagainya. Senang apa? Maka yang mengatakan senang di sini senang karena mau ibadah di bulan Ramadan.
Maka kumpulnya kita di sini ngele mengingatkan bahwa kita ini mau kedatangan tamu agung. Ulama sepakat bahwa bulan yang paling mulia di antara 12 bulan adalah Ramadan. Letaknya di mana? Bulan Ramadan. Sampai ada nyanyiannya Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Salah lagunya, karena tiba-tiba Ramadan. Tiba-tiba Ramadan itu sebagai suami, tiba-tiba Ramadan, waduh, pakaian, duit, THR buat istri anaknya siap. Mungkin kita mau kedatangan Pak Bupati saja, Pak, sekumpang musyawarah pembentukan panitia. Nanti bagaimana ini kedatangannya, parkir siapa seksinya, konsumsi siapa seksinya. Jangan sampai ada kesalahan satu pun meskipun itu kecil. Pak Bupati datang kok ada kesalahan kecil, wah proposal enggak turun. Ini baru Pak Bupati, belum nanti Pak Gubernur. Mohon maaf ya, di sini Pak Wakil Gubernur ya. Pak Gubernurnya nggak datang. Belum lagi Pak Presidennya yang datang. Wah, geger ini. Rasulullah SAW mendapatkan kehormatan akan dikunjungi Pak Presiden. Sudah digadang-gadang, pokoknya Bapak suka bersihkan semuanya. Karena tahu ada yang datang orang besar. Ini baru orang yang besar, bukan bulan yang agung, bukan bulan yang besar. Nabi apa pernah mencontohkan ini? Tidak pernah mencontohkan dalam arti secara fikih perbuatan, tidak pernah. Tapi maksudnya kita punya acara tarhib ataupun tarhib, ini adalah motivasi, kumpul-kumpul, ngaji, syukuran. Bahkan saya menerima informasi bahwa nanti setelah acara ini akan ditutup dengan makan ingkung bersama. Alhamdulillah. Sudah tahu ayamnya ayam pilih atau ayam jago, ayam kampung atau ayam kota. Oh alam. Yang penting bisa dipastikan baris depan insya Allah ayamnya besar. Karena kalau pas difoto supaya besar. Nah kok harus ingkung? Ini tradisi orang Jawa. Ingkung itu dari kata jinakul, artinya apa? Memanjatkan doa. Lah kenapa kok harus ayam? Kalau alasan pertama kenapa ingkung kok ayam? Ya karena murah. Tapi orang-orang dulu itu milih ayam karena ayam itu simbol daripada sesaji. Maksudnya apa? Dulu orang yang tidak kenal Islam sesaji, silakan kita tetap pakai ayamnya, tapi disembelih terlebih dahulu. Dan kata orang dulu ayam itu simbol kehidupan, telur itu simbol daripada kelahiran. Makanya berkatan ada telurnya. Kalau nggak ada telurnya, untuk nanti jamaahnya. Apalagi maulidan, nah biasanya pakai telur. Wah itu bid'ah ini bid'ah. Berarti nggak usah makan telur. Makanya digandul-gandul, di pohon telur itu menandakan daripada kelahiran. Kalau telurnya dijual itu mubazir, haram nggak boleh. Tapi telurnya buat rebutan mau orang makan nggak masalah. Nanti biasanya ada tumpeng. Apa simbolnya tumpeng? Supaya derajatnya naik, anaknya pengen sukses tumpengan. Di Arab nggak ada tumpeng. Kalau di Arab ada nama nasi biryani atau pulau namanya. Unik juga, saya beda rasanya. Mereka pun punya tersendiri adatnya. Kalau pengen jembar rezekinya ambeng besar. Tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari pakai apem. Jadi kata afwan, minta maaf, mungkin jenazah almarhum punya kesalahan, dimaaf. Maafkan. Itu namanya tabarukan dengan sesuatu perkara. Kita saja membeli mobil saja, saya mobilnya pokoknya warna putih. Tanya teman-temannya, kamu beli warna putih, bukan warna merah bagus, warna hijau bagus, kuning bagus, kenapa putih?
putih melambangkan daripada kesucian. Suci itu mobil saja juga. Maka bersyukur sekali ini ada acara lingkungan. Walaupun kita masih penasaran isinya sebesar apa, tapi intinya Pak, itu daripada ciri atau simbol daripada manusia itu sendiri, supaya Pak wujud daripada rasa syukur. Kembali ke dalam persiapan kita menyambut bulan Ramadan. Apa yang harus kita siapkan? Bersih-bersih, ya silakan. Tapi paling tidak di acara yang sedang ini saya akan menyampaikan persiapan menyambut bulan Ramadan, supaya kita tahu Ramadan itu berharga, maka kita selalu memanfaatkannya. Orang biasanya nggak mau memanfaatkannya karena tidak tahu berharga. Saya Pak Aktif, bahasa Inggrisnya wedus. Kalau ditawari satu gepok uang 1 miliar, satu gepoknya nggak mungkin 1 miliar, 100 juta itu mana? Sama rumput 1 karung, kita pilih mana? Kira-kira Pak pilih mana? Rumput. Kenapa? Karena kambing. Dia tidak tahu kalau dia milih 100 juta itu dibelikan rumput dapat sesinjai. Kenapa? Karena kambing tidak tahu berharganya uang 100 juta. Tahunya apa yang bisa masuk perut, bisa kenyang, diambil. Coba kambing itu bisa sedikit menahan saja rasa sabar laparnya, hausnya, milih yang mana yang terbaik, mesti mulia. Maka kata Sayyidina Ali, orang yang sehari-hari memikirkan perutnya, isi perutnya itu seperti sampai yang ngomong Pak ya, tanggung jawab Pak ya. Saya kan hanya mengawali, sampai meneruskan. Maka kalau kita mau mengefektifkan, memanfaatkan bulan Ramadan, harus tahu kemuliaannya. Kata Nabi, Ramadan bulan maghfirah, ampunan. Ramadan bulan rahmat, kasih sayang. Ramadan bulan itu dan pembebasan dari neraka. Bagi siapa? Bagi orang yang tahu. Maka ada yang tarhib atau tarhib ini memberikan motivasi, pengetahuan, wawasan supaya kita tahu meskipun setiap tahun datang biasanya kita lupa. Al-insan mahalul khata wa nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Makanya orang yang bilang menusuk menes kakean. Maka persiapan yang pertama, Bapak-bapak rahimahullah, apa yang harus disiapkan yang pertama kali? Yang harus kita sadari, dipersiapkan, kita paham, Ramadan adalah bulan beramal. Kata ulama salaf, Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i, Syahrul Sya'ban, Syahrul Saqi, Syahrul Ramadan, Syahrul Hafadhi. Kata alim ulama salaf terdahulu mengatakan Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Pak, ada Pak Ratonan, Pak. Kalau manen itu kira-kira ngambil banyak habis ini Pak. Kecuali manen tahun biasanya mintanya sedikit. Kalau manen selain tahun, selain lebah banyak. Bahkan ketika panen pagi semua paling berubah-ubah. Bagaimana bisa mendapatkan kiloan, kintalan beras itu di panen. Maka namanya kita tahu Ramadan itu bulan panen. Bila motor enak.
aktivitasnya banyak. Karena tahu Ramadan itu bulan panen, maka getol-getolnya kita beramal. Bila Ramadan datang, dalilnya tidurnya orang berpuasa. Itu adalah ibadah. Provokas supaya dari dibangunkan sama istri atau anaknya di rumah lagi tidur lagi ibadah. Ya kan bisa sholat duha Pak, ibadah sholat duha belum tentu ikhlas, tidur pasti. Wah, ini siapa ini? Gurunya bagus sekali. Terus stres Pak. Bukan seperti itu. Bagi orang jahil, orang bodoh, tidurnya adalah ibadah. Karena orang jahil, orang bodoh, orang maksiat, kalau tidur dia terhindar dari maksiat. Kalau ada preman tidur, jangan dibangunkan. Bene, karena dia nggak maksiat. Tapi kalau orang berilmu, beramal, kok tidur, ini bukannya tipu setan, tapi ditipu setan. Malah getol-getolnya tidur pagi. Yang parahnya lagi malamnya nggak tahajud. Itu yang masih dalil pokoknya rakaat paling afdal 20. Tapi aku memilih masjid 10. Wah. Jangan seperti 20 10 manapun terserah, yang penting taraweh. Ini yang 20 dulu-duluan, pokoknya 20. Jam 10 bilang pokoknya 10. Malah yang aman ya nggak taraweh, nggak udur-uduran. Sudah pokoknya sampai kiamat ini perbedaan pendapat ulama ini sudah susah digabungkan. Jadi tanda kemurahannya Nabi. Pernah nggak terpikir Pak, kenapa Isa nggak satu gerakan bahasanya? Kunut ya kunut semua sedunia. Kalau enggak ya nggak kunut ya nggak kunut semua. Itu pernah pikir tidak? Masa itu cukup satu gitu. Pernah pikir apa? Kan damai Islam. Ini tandanya nggak ada pengurangan dari Allah. Kita punya anak 5 saja Pak. Satunya masih kecil. Kalau satunya kecil lupakan kopi, kira-kira ditendang, sampul apa mencari Pak? Tambahin. Tapi kalau yang sudah lulus kuliah, nyampar kopi, padahal nggak sengaja Pak. Aku bilangnya, mana? Tapi kalau anak kecil, nggak sengaja, baru belajar berangkat, lupakan. Oh, sini, pintar, enak gitu, pintar gitu. Kalau lulus kuliah, nyampar kopi bapak ini, siang-siang habis jualan sampah tumpah kopi, baru satu suruh saja ini. Ini nanya, kata gitu. Tandanya ada kemurahan. Jadi ikhtilaf mazhab ini adalah kemurahan supaya umat semua bisa mengamalkan sesuai dengan kemampuan. Pokoknya sudah nggak usah utur-uturan wis. Kayak tadi Habib Syekh tadi dalam rekamannya NU Muhammadiyah koncone NU wis kodua. Jadi yang pertama pahami, yakini, dimengerti bahwa apa? Bulan Ramadan bulan beramal. Amal sunnah pahalanya seperti wajib. Amal wajib pahalanya dilipatkan 70 kali lipat. Paling biasanya ngomong sunnah rasul itu Pak. Jadi wajib itu amal sunnah. Kita sering dalil sunnah rasul. Ramadan jadi wajib berarti. Apalagi pengantin baru nikahan ini nggak ada lain. Baru nahan-nahannya malam ini capek, masih seminggu masih wajib itu. Berarti dilipatkan 70 kali lipat. Maka kita pahami Ramadan adalah bulan panen. Semakin banyak amal, semakin banyak yang kita panen. Apalagi di dalamnya ada Lailatul Qadar. Wis cukup, kita terus meneh 12 seperti yang kemarin jam setengah. Ikungnya setelah adem. Sadem malah bungkus saya.
Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli. Yang kedua, persiapan apa yang harus kita ketahui? Nuntut ilmu. Makanya di masjid-masjid dianjurkan daripada terawih ada runtuhnya. Subuh juga ada ceramahnya. Ini menjadi wawasan penting untuk supaya memaksimalkan ibadah puasa. Maka kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-jum. Betapa banyak yang puasa, ngeleh yang ngeleh, ngelak yang ngelak. Laisa lahu min siyami illa al-jum. Tapi tidak dapat apa-apa dari kosongnya, dari puasanya, kecuali hanya lapar. Kenapa? Karena puasanya nggak diiloni. Kotor ini, ambil katan bat, korek-korek sampai dalam, batal puasanya. Mau tidur pagi, pagi tidur juga, 1 jam 2 jam. Wah, kotor ini, masukkan sampai masuk sini, Pak. Semua masuk sini, biasanya ada tuh yang hidung itu apa? Lubangnya besar, dan dia punya jari ini kecil, masuk. Enak, batal masanya. Kalau masuk di tulang yang keras itu batal. Kalau masih di sekitar ini, makro lah, karena mendekati harum jadi makro. Termasuk swab. Kalau hasil masalah dari ulama sudah sepakat batal. Swab itu karena masukkan sesuatu ke anggota, ke lubang-lubang yang terbuka di anggota kita. Masukkan ke dalam sekali. Saya pernah swab sampai segini, kayak ikatan batu. Masuk tinggal segini, panasnya beres. Lah solusinya bagaimana? Ya swabnya malam kan. Di jam 2 malam atau tetap dokter dok, sudah pribadi untuk pas sahur. Tapi Allah alam, kalau memang MUI mengeluarkan boleh, ya berarti MUI punya pegangan suatu saat di akhirat tanggung jawabnya sama MUI. Saya mengajukan ikuti pendapat yang ulama salaf batal memasukkan apa-apa sampai ke dalam karena anjurannya. Boleh masukkan spray sampai ke bawah Pak ya. Kalau menurut ludah bagaimana? Selama ludahnya nggak keluar dari mulut, lah basah nggak masalah. Mau 1 liter, selama belum masuk keluar dari mulut. Tapi itu asalnya pun dari mulut kita. Beda kalau ludahnya dia ada 1 gelas, simpan buat siang ayam minum. Boleh. Di kulkas. Lah bagaimana kalau flu, meler, tidak apa-apa. Tapi kalau meler sudah keluar kok di serutup, masuk lagi, batal. Kamu sudah keluar masih, wah masuk lagi. Kalau belum keluar nggak masalah, masih di dalam itu nggak masalah. Kalau gosok gigi bagaimana? Makro. Ada mengatakan makro dari pajak sampai buka, mengatakan dari dulu sampai buka. Tapi selama pasta giginya nggak masuk tenggorokan, nggak masak. Apalagi kumur. Kan minum nggak boleh, guna kumur. Nggak apa-apa kumur, tapi nggak boleh balago atau sangat-sangat makruh. Yang harusnya Pak kumur 3 kali keluarnya 2 kali. Itu nggak boleh. Itu perlu diilmoni, Pak. Jangan sampai kita bertahun-tahun puasa, malas ngaji, hanya puasanya gitu-gitu saja. Lapar didapat, buka puasa bersama yang melo senyum-senyum. Tapi ternyata di hadapan gue Allah tidak. Kenapa? Karena nggak diilmoni. Dan katanya diadakan sama Nabi, berapa orang berpuasa yang didapat hanya dahaga dan lapar saja. Berapa orang tahajud yang didapat hanya kantuknya saja, capeknya. Kenapa? Karena nggak ilmu. Pertama yakin Ramadan itu bulannya beramal, semangat beramal. Yang kedua ilmu. Yang ketiga yang harus kita ketahui apa? Ramadan ini ijabah dalam kita berdoa.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika engkau Muhammad ditanya tentang pakai ani, Pak. Ani itu tentang fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Bukan ditanya Allah di mana. Kata Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni. Kalau ditanya tentangku, jawablah Allah itu dekat. Bukan berarti kalau ditanya Allah di mana, baru jawabnya dekat. Itu nggak boleh. Karena Allah itu tidak membutuhkan tempat dan tidak hajat kepada makhluknya. Tempat kan makhluk. Ini harus kita pahami akidah kita Asy'ariyah Maturidiyah, harus kita paham. Apalagi tidak Allah di mana? Allah ada di mana? Mana? Salah juga. Di mana-mana itu tempat. Kalau ditanya Allah di mana? Allah tidak membutuhkan tempat, tidak berhajat kepada makhluk. Karena tempat itu makhluk ciptaan Allah. Makhluk itu adanya setelah Allah, sebelum Allah. Sebelum Allah. Kalau dibilang Allah itu ada di mana-mana berarti tempat. Sedangkan tempat itu ciptaan Allah. Berarti sebelum Allah menciptakan tempat, Allah di mana? Wah, jauh sekali kan tidak. Kalau ditanya Allah di mana, Allah tidak butuh tempat. Maksud titik. Allah itu ada di atas. Kalau bulannya buminya bulan. Kalau kita di atas. Lalu orang di bawah. Duduknya di atas berarti di mana? Paham nggak, Pak? Kan bumi bulat ya. Nah kalau kita di sini Allah di atas, dia di atas. Nah kalau orang tinggal di sini, Allah di atasnya. Berarti di bawah berarti. Adapun Nabi ditanya Allah di mana, di atas, itu karena yang apa? Karena yang tanya itu ahli seni. Karena biasanya seni itu apa? Mengukur sesuatu dari ukuran, dari tinggi, pendek ataupun besar ke kecil. Mana jawabnya atas. Karena biar terbayang supaya Allah itu agung maksudnya. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu gak sama dengan sesuatu makhluk. Adapun anggapan Allah yang punya tangan tapi tangannya tidak seperti manusia, ini alamat pendek sekali ungkapan seperti ini. Allah yang punya mata tapi tidak seperti matanya manusia, ini salah. Akidah kita nggak mengajarkan seperti itu. Pokoknya kalau Allah maha melihat, ya pokoknya itu maha kuasanya Allah, supaya kita paham bahwa Allah ini melihat. Nah makanya kita harus paham. Maka yang ketiga Pak, doa. Maka lanjutan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, falyastajibu li wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza ujibud da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan siapa yang mau berdoa. Kata ulama, doanya belum, tapi Allah menyebutkan aku bakal mengabulkan. Tandanya kalau kita mau doa benar-benar pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau di ayat yang lain apa? Ad'uni astajib lakum. Doa dulu baru pasti aku kabulkan. Tapi kalau di ayat ini khusus apa? Uji budak wasadah ibadah. Aku pasti mengabulkan bagi siapa-siapa yang mau berdoa. Cuman kita ini kadang melipat doanya. Doanya kan pengennya pokoknya doa buat diri sendiri. Tetangga lagi doakan, parah-parah lagi orang tua tidak didoakan. Padahal doakan orang lain ini ijabah. Bidonil ghaib lebih ijabah lagi apa? Tanpa sepengetahuan orang yang didoakan.
Tapi bukan berarti kalau orang yang doakan tahu nggak ijabah, tetap ijabah. Tapi kualitas ijabahnya itu tambah tinggi kalau orang yang kita doakan tidak Pak Tris datang ke tempat saya, semua ngasih berkah. Saya bilang terima kasih Pak Tris, semoga Pak Tris tambah semua. Istrinya juga, Ustaz. Tahu Pak Tris itu pun bagus. Tapi kalau Pak Tris, makasih Pak Tris, jazakumullah baik. Semoga. Tapi setelah itu saya doakan ya Allah, semoga Pak Tris tambah semuanya, semua kebaikan. Amin Allahumma. Amin. Pak Tris, saya sebut doanya banyak yang aminkan. Hati-hati ada hubungannya Pak ya. Ada tengahnya. Tapi kalau tanpa diketahui lebih ijabah lagi. Kenapa? Karena kalau kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, insya Allah ikhlas. Kalau ternyata Pak Tis tahu saya mendoakan Pak Tis semoga bertambah semuanya kebaikan, amin. Biasanya Pak Tis dapat apa? Besi tua bertonton, dijual untung, Amin. saya langsung bilang, aku keren bro, sombongnya dapat, main kurang, ijabah tapi kurang. Tapi kalau apa? Kalau semua saya mendoakannya ketika malam hari tanpa sepengetahuan Pak Tis, suatu saat Pak Tis kok sukses, saya tetap nggak bisa sombong. Dan Pak Tis ucapan yang pertama adalah alhamdulillah. Makanya seperti apapun sedekah kita terang-terangan, tetap harus ada sedekah kita yang sembunyi-sembunyi. Ulama katakan sedekah sembunyi-sembunyi ini akan memberikan tambahan iman bagi si penerima. Kalau kita datang menurunkan bingkisan, yang dia ucapkan apa Pak? Terima kasih. Besok lagi ketemu kira-kira nyapa nggak Pak? Yang awalnya nggak nyapa jadinya. Bahkan radius 1 kilo sudah tim ya. Atau kemarin ngasih sembah. Kalau ujung-ujung mak beruntung malam hari kita taruh di depan rumahnya. Subuh dia mau sembuhan keluar ada bingkisan dari siapa? Kira-kira diucapkan terima kasih atau alhamdulillah? Alhamdulillah, doaku semalam dikabulkan oleh Allah. Tas yang saya ngasih ini dari Allah. Tambah imannya. Padahal perbedaan sedekah terang-terangan sama sembunyi sebenarnya bukan masalah ikhlas tidaknya. Karena tersembunyi juga belum tentu ikhlas, terang-terangan juga belum tentu tidak ikhlas. Susah Pak. Tapi nilai lebihnya secara sembunyi-sembunyi apa? Dapat menambah keimanan bagi si penerima. Karena rasanya lebih berarti ibadah saya ini Masya Allah alhamdulillah. Padahal di belakang itu ada orang ketiga yang menyampaikan. Dan suatu saat kalau tidak disapa, nggak boleh marah. Kalau kita mengasih sesuatu besoknya nggak disapa marah, tandanya tidak ikhlas. Jangan tahu perkaraannya arsen. Kayak ini tahu beras banget. Lewat tidak ngetin yang enggak. Jangan tahu. Itu berarti nggak ikhlas. Hanya semuanya rusak semua ibadah. Maka sekali lagi sedekah terang-terangan tidak bukan maksud ikhlas tidak, tapi mengacu kepada maksud penerima ini akan mendapatkan tarbiyah pendidikan apa? Pendidikan iman. Maka yakini doa. Kalau kita mau doa apa? Pasti dikabulkan oleh Allah. Masalah doa itu harus sudah dibahas, nggak terlalu kompleks. Tapi kalau kita mau doa dikabul oleh Allah. Kenapa harus doa? Supaya kita tidak sombong. Saya kasih contoh terakhir untuk doa Pak. Kalau kita sebelumnya bergaul, sebelum kerja, kita doa, ya Allah berkahilah usaha, berilah keuntungan yang halal dari dia. Amin. Sore-sore kok pulang, untungnya banyak, langsung Allah, alhamdulillah, Allah maha. Tapi kalau orang awalnya nggak doa, pokoknya dagang, banting tulang dibanting, peras keringat dengan di pokoknya kalau usaha gerak ubah mama. Orang ubah mama. Was tewas nekat berkat. Seumpama. Tapi nggak doa. Akhirnya untung pulang lihat untung juga. Wes terang itu loh. Hanya bersombong, nggak melibatkan Allah. Itu juga ada ahli ilmu sombong biasanya nggak melibatkan Allah. Majelisnya diawali doa, akhirnya nggak ikut. Maka doa harus semangat. Apalagi doa paling mujarab ketika puasa, ketika apa? Berbuka.
menjelang atau sesudah berbuka. Doanya pakai yang mana-mana, pokoknya anjuran. Gak ada istilah doa sohih sama gak sohih, doa pakai lapas kita pun tidak masalah. Tapi paling penting Pak, doakan namanya keluarga, khusus orang itu orang tua. Jangan sampai lupa. Yang keempat, doa nomor 3. Yang keempat apa? Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Bulan apa? Al-Quran. Man qara'a min kitabillahi ta'ala harfan falahu bihi asyar, falahu bihi hasanah, wal hasanah bi asyri amsal. Baca Quran satu huruf saja diganjar satu hasanah. Satu hasanah dikali 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mimun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif ya satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jangan kau baca Pak. Melihat Quran ibadah Pak. Melihat Quran lagi baca. Mereka kalau pengen ruang tamunya rumahnya berkah, Quran itu ditaruh di ruang tamu. Tamu lihat kita mau keluar mau masuk rumah cuma kesalahannya orang sekarang karena tahu melihat itu berkah, bacanya enggak perlu. Kata ulama, Quran itu ditulis dapat uang, namanya kaligrafi. Quran dihafal jadi hafiz. Menjadi apa? Penaung nanti bersyafaat bagi 10 anggota keluarganya yang dijamin masuk neraka. Nah, kalau pengen nanti dijamin anaknya hafiz Quran. Hafiz dimaksud tidak hanya hafal lafaznya, tapi juga mengamalkan isi kan. Kami dibangga anaknya dokter. Anaknya panjangnya lulusan pesantren. Malu kalau lulusan pesantren nggak boleh. Diucapkan mendapatkan keperluan ibadah juga. Namakan qori, apa? Qori atau qori. Maka di bulan Quran Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Lah bedanya nuzul Quran sama Lailatul Qadar apa, Pak Ustaz? Kamu beda, Pak? Itu dino. Nah, buat. Hanya seperti itu kalau anaknya tanya, Pak, bedanya nuzul Quran sama Lailatul Qadar apa? Kan sama-sama malam diturunkannya Al-Quran. Nuzul Quran itu diturunkannya Quran langit kepada Nabi awal mula. Ini menjadi cikal bakal bahwa Nabi itu sebelum datangnya bulan Ramadan itu kalau apa itu di bulan Ramadan Pak. Dulu Nabi sebelum ada Ramadan ini kalau tanpa kedua hero bertapa uzlah menyendiri cari wangsit itu di bulan Ramadan pasti di bulan Ramadan. Makanya Allah tetapkan Ramadan bagi umatnya Nabi karena keberkahan Nabi ditampani bulannya. Kalau nuzul Quran diterima oleh Nabi dari langit Quran secara berangsur angsur. Mulanya nuzul Quran malam ke-17 Lailatul Qadar turunnya Al-Quran dari Allah blek ke langit dunia. Blek pokoknya 30 juz blek itu pas Lailatul Qadar. Tapi kalau berangsur-angsur awal mulanya namanya nuzul Quran. Lah kapan Lailatul Qadar? Ya bebas kapan? Kata ulama. Kan dirahasiakan oleh Allah. Dulu mau dibocorkan gara-gara ada orang miso-miso sama orang yang lain, rahasiakan. Lailatul Qadar sampai kiamat gak ada kepastian kapan turunnya. Tapi pengalaman ulama di kitab-kitab menyatakan 10 hari terakhir. Itu pun malam keberapa yang paling afdol? 21, 23. Sebelumnya Pak malam yang ganjil. Malam yang ganjil mana? 21, 23. Syukur-syukur di masjid ini ada itikaf, masya Allah, bagus. Sekarang buka bersama jemaah ini, Pak. Itu biasa. Yang nggak biasa Pak, yang nggak mau sahur bersama, tahajud bersama. Di Pakistan mazhab Hanafi kalau namanya jam 2 itu jamaah Pak sholat tahajud kalau Ramadan. Kalau kita Pak sahurnya aja
digabungkan dengan terawih. Bu, terawih kemana? Sahur ini. Bangun malam jam 7 ya. Wah, sahurnya dilaksanakan, subuhannya yang telat. Susah. Maka kita harus tahu ini bulan Quran. Maka kalau kita mengamalkan Quran, insya Allah berkah. Terus singkat-singkat pokoknya Pak ya. Terus selanjutnya Ramadan ini adalah bulan daripada bersama anak istri Pak. Maka ada lafaz guna libasul lakum wa antum libasul lahum. Itu penjelasan daripada awal masalah dihalalkannya berhubungan suami istri malam hari di bulan Ramadan. Karena awal-awal turunnya perintah puasa Ramadan, sahabat ini masih dilarang walaupun malam hari nggak puasa, dilarang berhubungan. Banyak yang melanggar. Itu zaman sahabat ketemu Nabi melanggar. Lah kalau kan kita Ramadan tambah getol. Pokoknya sahurnya dengan yang manis-manis, bukan dengan yang manis. Tapi karena kalau itu berat, Allah kasih itu dispensasi keringanan, malamnya boleh, siangnya aja. Tapi kalau nggak ingat, nggak sadar, alhamdulillah rezeki gitu. Kalau sayang banget sama aku, kenapa? Tadi nggak sadar saya mau bujuk gue supaya ngomong mas. Lah ingatnya kapan? Ingatnya pas pertengahan. Lah boleh deh. Setengahnya boleh, setengahnya haram, batal. Harus kafaroh. Kodok harus kafaroh. Dikatakan bunda. Dia apa yang kedua? Puasa 2 bulan. Bukan, yang kedua memberikan 60 fakir miskin. Kalau nggak sanggup puasa 2 bulan berturut. Ini puasa sebulan saja nggak bisa nahan, suruh puasa tambahnya 2 bulan berturut. Kapok, selain langgar. Bengi ngapain nggak seperti ini? Gara-gara setengahnya tanggung kita. Maka Ramadan ini adalah bulannya apa? Bulan bersama anak istri. Bukan libasullah. Waktu libasullah. Kita ini pakaiannya istri, istri pakaiannya suami. Apa maksudnya? Berromantislah ketika bulan Ramadan. Bangunkan istri dengan yang baik. Jangan pakai kaki Pak. Walaupun apa hari jalu kewabun alam. Dik pakai kaki. Walaupun pemimpin dengan pemimpin yang baik. Bila jalur yang gituan, bujuk-bujuk. Jangan. Kesempatan yang sama keluarga, maka ada istilah mudik, ada istilah arus balik. Meskipun mudik dilarang, pulang kampung boleh. Kamu jawab boleh. Kontrol pemerintah. Maka sama anak istri dijaga, kesempatan romantis. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian ada yang baik sama keluarganya, baik sama sahabat, baik sama tetangga, sama keluarga, nggak baik, nol, kosong, zero, nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena yang wajib dibaik malah nggak dibaik, baik yang sunnah dibaik malah dibaik. Nah yang terakhir, itikaf. Ramadan ini bulan itikaf. Dalam satu hadis Nabi itu kalau 10 terakhir Ramadan Pak, itu mengikat, mengencangkan ikat sarung. Bukan malah mendori Pak ya. Apa maksudnya mengencangkan ikat sarung? Uzlah itikaf. Itu anak, itu istri tinggalkan sesaat. Demi apa? Nyari wangsit di 10 Ramadan terakhir. Saya juga sudah kok Pak Ustaz apa? Ikatkan tali sarung. Tapi celananya yang dilepas. Maksudnya apa? Tinggalkan itu sama-sama istri sama anak. Sesekali kita romantisan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang pacaran saja maksiat itu pengennya digelap-gelap, nggak pengen diketahui. Pengantin baru juga maunya gelap-gelap. Nah saya pengantin baru teman, risih di apa? Di mertua risih. Saya telepon kakak saya, kamu jangan risih. Kalaupun kamu yang bikin risih itu keluarga bukan. Kapan lagi? Gak boleh pengantin baru risih mau di tempat orang tua, mertua, kalau mertua sama orang tua bikin risih dengan berada di dia. Sudah jadi raja yang malah risih. Nah itikaf, wa antum akifuna fil masajid. Itikaf di masjid, apalagi punya nazar. Itikaf sesaat sudah bisa kalau mazhab kita.
Tapi yang dimaksud Ramadan ini itikaf yang memang Nabi tidak pernah tinggalkan hampir-hampir. Maka itikaf. Jangan sampai jamaahnya itu menjadi jamaah yang maju. Semakin hari jamaah terakhirnya semakin maju. Bagus berarti masjid, bagus sopnya semakin maju. Pokoknya 5 jadi 1. Padahal apa? Amal itu paling baiknya apa? Penentu baiknya adalah di akhir amal. Innamal amal bil khawatim, amal itu tergantung akhirnya. Jangan puasa seperti puasa Ramadannya gendang, awalnya nutup, terakhirnya nutup juga, tapi tengahnya potong. Besok sini bikin beduk, makan tongan. Kita manggil-manggil sebelum azan, duk 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 duk. Deng deng deng, itu nggak ada. Deng 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 deng, masjid diisi mat. Deng 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 deng. Tong 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 tong, masjid diisi tong 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 tong. Berazan. Allah sayang Jadi selawatan Pak untuk malam ini. Saya selawatan yang supaya personilnya teler gitu dari belakang. Personilnya sudah teler jam 1 malam 1 hari tampil. Sudah hadir. Sudah. Insyaallah selesai acara. Tapi kita setidaknya dengan pertemuan kita ini dari yang disampaikan maksimal. Anggap ini Ramadan terakhir Pak. Kalau kita anggap kita masih bertemu lagi nanti, memang persangka baik sama Allah, tapi itu namanya menimbulkan prasangka baik, menimbulkan perasaan. Anggap ini Ramadan terakhir. Kematian tidak tahu seperti apa. Almarhum Bapak Dokter dan Operasi juga disangka-sangka, nggak disangka-sangka. Dulu masih jamaah sama saya. Maghrib ke puskesmas, jam 12 lewat sudah diizin. Subuh sudah kritis, setelah subuh ada kabar sudah tidak. Cepat sekali. Sabtunya masih untuk mengantarkan pengantarnya Pak Munasrik ke Kajuan. Gak ada digada-gada kematian. Jadi cucu dari kiai saya itu meninggal baru 4 tahun ganti-ganti. Infeksi paru-paru sampai ke otak. Ada juga yang meninggal gak ada yang tahu. Mereka nasihat gak ada kematian gak ada. Kalau kita merasa bahwa kita ini dihawasi, dihantui dengan kematian, nggak enak itu makan Pak, meskipun ingkung. Saya sarankan jamaah ini ingat kematian ketika nanti makan Pak. Saya tak ingat dulu. Jatah saya lebih banyak. Nggak akan itu ingat. Walaupun ingkung yang imannya seperti apa, masakannya siapa, nggak akan ingat. Karena ini kematian. Kenapa orang masih bisa leha-leha? Nanti karena nggak ingat kematian. Itulah manusia serakah sekali. Bahkan lebih serakah dibandingkan kerbau. Kerbau makannya masih apa? Rumput. Pol-pol makanan basi masih mau dikit kalau pepek. Ayo manusia. Nasi kuning mau, aspal gang 1 mau, dana COVID mau, dimakan juga, vaksin mau dimakan juga. Gagasan. Inilah manusia. Kenapa? Karena nggak ingat. Kalau kita ingat mati, anggap ini Ramadan terakhir ya Allah. Aku nggak bisa hutang lagi semua ya Allah. Bagaimana? Sedih kita. Berapa orang yang katanya mau hidup lagi. Saya mau hidup panjang. Tapi hanya apa? Kok mati? Apalagi kita sudah ditegur putih, giginya tanggal ngomong, kulitnya kering. Ini teguran dari Allah. Kalau kita masih seperti anak muda lagi, bukan berarti parah sekali kehidupan kita. Maka insya Allah dengan seperti ini juga untuk menyadarkan kita, mengingatkan kita semua, tidak hanya mendengarkan yang berbicara juga. Semoga Ramadan yang sudah di depan mata bisa kita ikuti, bisa kita diberikan sehat, diberikan kesadaran, sholat tarawih rajin, ibadah-ibadah jamaah rajin, baca Quran rajin, sedekah rajin, sampai zakat fitrah juga rajin. Tahu hukumnya mana yang harus, pakai beras, mana yang harus. Jangan pakai duit, mana yang harus. Kalau pakai duit pindah mazhab sedikit dulu ke mazhab Hanafi. Kalau pakai duit juga mazhab Hanafi itu ukuran berasnya lebih banyak tinggal mazhab Syafi'i. Berarti jangan pakai duit tapi pakai takarannya Imam Syafi'i, namanya ngadu-adu. Kalau masih duduk gaduh-gaduh nggak apa-apa, diadu
kayak mazhab jangan diaduk nanti bingung. Kamu orang mana? Aku ya wong Sinjai wong baru, ya Bone, ya Jawa. ya Jawa. Aku bilang namu, nanti pokoknya aku yang main itu. Si Sinjai ya Bone baru jadi foto. Sedang aneh teman Tuh orang. seperti Jawa ya. Saya hanya pengganti Pak, kayak senau juga pengganti. Karena aslinya saya tidak datang kan. Belum datang. Belum datang yes. Kalau juga share Pak, cadangan misalnya kalau ini mohon dimaafkan. Dan terakhir mari kita sama-sama memaafkan kosong saya punya salah mohon dimaafkan panjenengan tahu semua ada salah saya belajar untuk memaaf. Insyaallah Pak ya, setuju? Amin. Saya maafkan sebelum orang meminta maaf. Ada? Bukan. Beda. Oh ya. Urusan nyambung Udah sebelah saja. Doa apa teman Ya, doa